Ukraina akhirnya akan menerima rudal Patriot, tetapi sebagai gantinya akan menjual rudal jelajahnya. Ini adalah terobosan nyata dalam hubungan antara Ukraina dan Jerman. Kementerian Pertahanan Jerman telah mengalokasikan 12 miliar euro untuk menambah persediaan rudal Bundeswehr. Dan seperti yang diketahui dari dokumen resmi, Jerman siap membeli dua jenis rudal sekaligus dari Ukraina. Ini adalah rudal Bars dari perusahaan Ukraina yang tidak disebutkan namanya dan rudal Flamingo dari perusahaan Ukraina Firepoint. Dan hari ini, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, tiba di Kiev untuk membahas kerjasama militer lebih lanjut antara kedua negara. Dia menyatakan bahwa Jerman pada akhirnya akan menemukan dan mengirimkan rudal Patriot ke Ukraina untuk perlindungan dari rudal balistik Rusia pada musim dingin ini, serta akan meningkatkan produksi bersama drone serang. Namun yang jauh lebih penting, menurut Kepala Kementerian Luar Negeri Ukraina, kedua pihak telah meningkatkan kerjasama dalam pengembangan sistem pertahanan rudal Ukraina, Freya. Dan Jerman juga akan memainkan peran kunci di sini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Namun sebelum kita mulai, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, beri suka pada episode ini, dan jangan lupa tulis komentar Anda di bawah video ini. Jadi, Jerman berencana menghabiskan 12 miliar euro untuk membangun arsenal baru senjata jarak jauh yang seharusnya meningkatkan kemampuan Jerman untuk menangkal Rusia yang kotor. Yang dimaksud adalah beberapa jenis rudal, mulai dari sistem yang murah dan bisa diproduksi massal, hingga Tomahawk buatan Amerika dan senjata hipersonik yang sedang dikembangkan. Hal ini diketahui dari dokumen internal Kementerian Pertahanan Jerman yang jatuh ke tangan Politico. Senjata baru ini diharapkan memungkinkan pasukan Jerman menyerang target pada jarak ratusan bahkan ribuan kilometer ke dalam wilayah musuh potensial, yaitu Rusia. Di antara target yang mungkin adalah pusat komando, lapangan udara, peluncur rudal, dan simpul logistik. Dan kini, Kementerian Pertahanan Jerman menyebut pengembangan kemampuan serangan jarak jauh sebagai salah satu prioritas utama Jerman dan NATO secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemampuan melakukan serangan jauh ke belakang garis musuh dengan senjata konvensional tanpa melewati ambang nuklir. Dan disinilah kita sampai pada bagian yang paling menarik. Lalu, rudal apa yang ingin dibeli oleh Jerman? Dan ternyata Ukraina berada di barisan terdepan dalam hal ini. Paket rudal di Bundeswehr direncanakan akan diterima pada tahun 2027. Dan bagian pertama dari program ini adalah rudal jelajah berbiaya rendah, yang rencananya akan mulai diadakan oleh Jerman. Akan mulai dikerahkan pada tahun 2027. Dan di sini ada hal penting, Jerman sedang mempertimbangkan 3 opsi rudal jelajah sekaligus dan ingin memilih 2 di antaranya. Ini adalah rudal Anthem dari startup Amerika Israel, Covenant Industries. Ini adalah rudal Bars dari perusahaan Ukraina yang tidak disebutkan namanya. Dan rudal Flamingo juga dari perusahaan Ukraina, Firepoint. Seperti yang Anda pahami, bahkan jika rudal Anthem yang dipilih dan ada satu lagi yang manapun itu, pada akhirnya tetap akan berasal dari Ukraina. Orang Jerman bertaruh pada rudal jelajah buatan Ukraina. Berlin sedang bernegosiasi dengan 2 pemasok potensial mengenai kontrak dan ingin mendapatkan rudal untuk uji kualifikasi sudah pada tahun depan. Setelah itu, direncanakan untuk membuat perjanjian kerangka kerja guna produksi massal. Dan kunjungan Menteri Luar Negeri Jerman ke Kiev hari ini memang terkait dengan hal ini. Kementerian Pertahanan Jerman menganggap rudal semacam itu sebagai senjata yang hemat biaya, yang dapat digunakan dalam jumlah besar bersamaan dengan sistem jarak jauh yang lebih mahal. Seperti yang kita ketahui, rudal Flamingo jauh lebih murah dibandingkan dengan yang sejenis, dan secara resmi telah diumumkan bahwa harganya sekitar 500.000. Pendekatan seperti ini khususnya terkait dengan pengalaman perang Rusia melawan Ukraina, di mana drone jarak jauh dan rudal digunakan untuk menyerang infrastruktur militer, objek industri, dan fasilitas pengolahan minyak. Elemen kedua dari program ini adalah rudal jelajah Amerika, Tomahawk. Dan Kanselir Jerman, Friedrich Merz, pada awal Juli lalu menyatakan di Bundestag bahwa Jerman telah sepakat dengan Amerika Serikat untuk membeli Tomahawk dan menempatkannya di wilayah Jerman.
Menurut dokumen internal, Jerman ingin mendapatkan kemampuan awal untuk menggunakan peluncur Amerika Typhoon dengan rudal Tomahawk sebelum akhir dekade ini. Hal ini diharapkan memungkinkan Jerman memperoleh senjata jarak jauh yang telah teruji bahkan sebelum pengembangan sistem Eropa mereka sendiri selesai. Dan mengenai pengembangan sistem mereka sendiri, senjata paling kuat akan dibuat bersama dengan Inggris. Dengan Inggris, Jerman akan melaksanakan dua bagian lainnya. Program rudal, khususnya dua negara ini sedang mengembangkan rudal jelajah berperforma tinggi yang baru dan senjata luncur hipersonik. Dan inilah yang menjadi bagian paling mahal dari program Jerman. Seperti yang Anda pahami, peningkatan persenjataan ini terjadi di tengah peringatan dari pimpinan militer Jerman tentang kemungkinan meningkatnya ancaman Rusia terhadap NATO pada akhir dekade ini. Menurut rencana Berlin, sistem penangkalan di masa depan harus mampu menjadikan infrastruktur militer Rusia sebagai target potensial, bahkan pada jarak yang cukup jauh dari garis depan. Dan hari ini, Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, tiba di Kiev. Dan dia, tanpa menyebutkan rincian spesifik, menyatakan bahwa Jerman dan Ukraina akan terus memperluas kerjasama di bidang pertahanan. Secara khusus, yang dimaksud adalah produksi senjata bersama, sanksi terhadap Rusia, dan penggunaan aset-aset Rusia yang dibekukan untuk pertahanan. Setelah itu, Menteri Luar Negeri Ukraina Andriy Sybiga mengingatkan bahwa Jerman adalah negara pertama yang memulai produksi drone bersama dengan Ukraina. Yang dimaksud khususnya adalah drone tempur Linza dan drone darat termit. Dan Sybiga menekankan bahwa ini hanyalah sebagian dari persenjataan yang dapat diproduksi bersama oleh kedua negara. Misalnya, menurut Sybiga, pelaksanaan proyek Freya terus berlanjut. Ini adalah sistem pertahanan anti-rudal. Namun Ukraina berupaya mempercepat prosesnya, karena perlindungan dari ancaman balistik sangatlah krusial. Sybiga meyakinkan bahwa semua hambatan politik sudah teratasi, dan pekerjaan terus berlanjut langsung antara para produsen dan pihak-pihak lain yang terlibat yang menentukan pelaksanaan praktis proyek ini. Namun penting untuk diingat bahwa Freya memiliki arti penting tidak hanya bagi Ukraina. Proyek ini terkait dengan penguatan perlindungan wilayah udara Eropa, kemandirian Ukraina, dan perlindungan penduduk sipil. Dan secara terpisah, Sybiga menyoroti peran Jerman dalam memperkuat pertahanan udara Ukraina. Dia berterima kasih kepada Berlin atas sistem Patriot, Iris-T, Gepard, dan peralatan lainnya yang telah diberikan kepada Ukraina yang membantu melindungi warga Ukraina dari serangan Rusia. Dan dalam konteks ini, hari ini Johann Wadephul sedikit membuka rahasia diplomasi. Dia menyatakan bahwa saat ini Jerman sedang aktif bekerja sama dengan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat untuk segera mengumpulkan paket rudal Patriot bagi Ukraina secepat mungkin. Dan saya ingin mencatat bahwa hari ini di Kiev ada mantan utusan khusus Trump, Kit Kellogg, yang juga diajak Zelensky membahas soal rudal Patriot, tentang bagaimana Ukraina siap membeli rudal tersebut dari Amerika. Dan saya curiga bahwa Jerman juga siap, jika diperlukan, menyediakan dana untuk itu. Di sini saya akan mengakhiri. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal, tekan lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.